Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para alim ulama cerdik pandai, bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul santapan rohani Ramadan kita malam hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah kaifiyah puasa Ramadan. Tata cara puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah kebutuhan manusia. Karena sejak masa Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada manusia yang tidak berpuasa. Nabi Adam konon cerita tanda serius dia bertaubat pada Allah, dia berpuasa 30 hari 30 malam. Kalau sempat kita pakai malam puasa Pak Bu, 3 hari paling lama innalillah gitu Pak Bu. Tapi Nabi Adam kan tingginya itu ada yang mengatakan sekitar 33 meter. Jadi kalau ibarat masjid ini Pak Bu, 2 kali masjid inilah tingginya. Jadi kalau makan ayam tuh sama aja makan ikan teri dia tuh Pak Bu. Nah, maka ayam zaman Nabi Adam mungkin besar-besar ayamnya itu Pak Bu. Zaman sekarang kan badan sudah kecil-kecil. Tentu ayamnya pun kecil-kecil Pak Bu. Nabi Adam tersebut cocok pula usianya sedikit kurang dari 1000 tahun. Siti Hawa lebih dari 1000 tahun. Nabi Musa dia berpuasa 40 hari berturut-turut. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa 1 hari berbuka sepanjang tahun. Nabi Isa 1 hari puasa 2 hari berbuka, 1 hari puasa 2 hari berbuka. Jadi puasa itu adalah kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kepada umat Nabi Muhammad disyariatkan pula puasa. Walaupun sebelum disyariatkan puasa Ramadan, Nabi sudah menjalankan puasa wajib. Apa puasa wajib yang dijalankan oleh Nabi? Pertama adalah puasa tanggal 10 Muharram. Yang kedua, puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari itu boleh berturut-turut seperti 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Boleh juga kemudian tidak berturut-turut. Maka Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua hijrah, artinya 2 tahun kurang lebih setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disyariatkanlah puasa Ramadan. Dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183, 184. Maka puasa sebelumnya yang wajib berubah menjadi sunat. Puasa tanggal 10 Muharram berubah menjadi puasa sunat hari Ashura.
Puasa 3 hari di pertengahan bulan berubah menjadi puasa sunat yauma bidi'. Puasa yauma bidi', puasa hari terang. Kenapa disebut hari terang? Karena 13, 14, 15 itu adalah malam harinya terang disebabkan karena sempurnanya bulan purnama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah membunyikan redaksi firman-Nya itu dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak Allah sebutkan nama Allah yang mewajibkan ibadah puasa tersebut. Seakan Allah mengisyaratkan, andaikan aku tidak mewajibkan puasa 1 bulan dalam 1 tahun untuk keberlangsungan hidup kalian, kalian akan mewajibkan diri kalian sendiri untuk berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Itu makanya Pak Bu, Nikola Felwi, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, dalam penelitiannya dia katakan bahwa siklus kehidupan manusia dalam 1 tahun Hijriah 354 hari, 1 tahun Masehi 365 hari. Maka siklus kehidupan manusia dalam 1 tahun, kata Nikola Felwi, mereka membutuhkan puasa untuk keberlangsungan hidupnya setiap hari minimal 4 pekan. 4 pekan itu berarti 28 hari. Kita alhamdulillah lewat dari standar minimal. Kalau tak 29, 30 hari kita puasa. Insya Allah tahun ini 30 hari kita puasa. Tidak ada pilihan Pak Bu, memang 30 hari. Karena insya Allah diperkirakan 1 Syawal nanti mau Muhammadiyah mau pemerintah insya Allah serentak itu rayaannya Pak Bu. Anda bisa milih ada Pak Bu. Awak pilih yang seketik ya lah Ustaz 29 hari. Yang mana yang akan dipilih Pak Bu? Tidak ada pilihan ni dah. Maka tahun ini puasanya serentak, Idul Fitrinya insya Allah serentak. Kecuali yang tak mau serentak. Aku yang aneh-aneh kok Pak Bu. Kau nak tahu Bapak Ibu alamatnya pergi ke Padang Kelurahan Kelumbuk. Tu pedomannya denyo Pak Bu, 2 hari sebelum pemerintah puasa dia puasa, 2 hari sebelum pemerintah lebaran dia lebaran. Maka dia tidak akan pernah sama dengan Muhammadiyah, dia tidak akan pernah sama dengan yang diumumkan oleh pemerintah. Saya 3,5 tahun kuliah di Padang Pak Bu, ketemu terus tuh yang di Kelumbuk tuh Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka seakan Allah memang yang mengingatkan seperti itu dibuktikan oleh para peneliti. Puasa itu adalah kebutuhan. Lalu disadarkan lagi oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan disangka puasa ini kita saja yang berpuasa. Orang dari dulu sudah puasa. Tadi saya sebutkan Pak Bu, Nabi Adam saja 30 hari 30 malam puasanya. Kita alhamdulillah tak pakai malam puasanya Pak Bu. Maka awal mula disyariatkan puasa Ramadan itu sifatnya pilihan, perintah tapi pilihan. Sehingga pada ayat 184 Allah sebutkan ada 3 kelompok orang boleh tidak berpuasa. Pertama orang sakit, yang kedua adalah orang dalam perjalanan, yang ketiga adalah orang yang lemah. Kenapa muncul pilihan yang ketiga ini? Apakah ini khusus untuk orang tua semata? Atau kemudian seorang yang sakit tidak mungkin sembuh pada dirinya? Atau kemudian pekerja berat saja? Tidak Pak Bu. Dulu awal mula praktek puasa Ramadan itu
Dulu Pak Bu, untung tak sampai sekarang. Kalau sempat sampai sekarang puasa itu Pak Bu seperti itu pelaksanaannya, saya yakin dan percaya banyak kita tidak sanggup selesai puasa Ramadan. Kenapa begitu Pak Bu? Dulu awal mula praktek puasa itu Pak Bu, siang hari puasa, tenggelam matahari berbuka, lalu kalau ingin tetap makan dan minum sepanjang malam tersebut tidak boleh tidur. Kalau tidur berarti dianggap sudah memulai puasa. Walaupun jam 10 malam tidurnya Pak Bu, bangun jam 3. Kan panjang malam lagi itu. Walaupun seperti itu, dengan tidur tadi sudah dianggap sudah mulai puasa. Itu makanya zaman itu Pak Bu, sholat tarawihnya jam 12 malam. Jadi kalau ada panitia Ramadan betul-betul nak mencontoh Rasulullah, malam ini umumkanlah. Khusus kita nak mencontoh Rasulullah solat tarawih, mulai malam hari ini kita tunda pelaksanaan solat tarawih jam 12 malam lewat 01. Kira-kira ibu mau ndak Bu? Lambat jawaban ibu ni. Mau ndak Bu? Jam 12 malam kita solat tarawih Bu? Bapak Ibu, secara amalia mazhabnya Syafi'i atau mazhab Hanafi atau mazhab yang lain? Syafi'i. Salat tarawihnya berapa rakaat? 8. Kalau mazhab Syafi'i, salat tarawihnya 20 rakaat. Berarti pindah mazhab kita nih Pak Bu. Tapi tidak apalah, karena memang Rasulullah pun tidak ada perkataan Rasul mengatakan sholat tarawih itu harus 8 rakaat atau 20 rakaat. Tidak ada hadis mengatakan begitu. Hadis yang ada pertama adalah hadis fi'liyahnya Rasulullah. Apa maksudnya Pak Bu? Rasul disaksikan oleh Aisyah sholat tarawihnya 8 rakaat, diceritakan ke orang. Tapi Rasul mengatakan, hai umatku, solat tarawihlah karena 8 rakaat. Tidak ada. Lalu Rasul di waktu yang lain ternyata melihat sahabat ada yang 20 rakaat solat tarawihnya, tak ditegur oleh Rasulullah. Ini namanya hadis takririyah nih Pak Bu. Hadis itu kan 3. Qauliyah perkataan, fi'liyah perbuatan, takririyah penegasan atau setujunya Rasulullah. Yang ada kan 2 hadis. Qauliyahnya Rasul ada. Itu makanya zaman Utsman Pak Bu, solat tarawih itu lebih dari 30 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, solat tarawih dan witir 41 rakaat. Saya tengok wajah Bapak Ibu nih, wajah-wajah yang bisa 41 rakaat nih, sesekali kita coba jugalah. Cuman khawatir imam tak sanggup nanti. Nah, jadi balik pada kajian kita Pak Bu. Setelah berjalan tata cara pelaksanaan ibadah puasa tersebut, diharapkan semua sahabat sudah kuat. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat 185 itu hanya disebutkan lagi 2 kelompok orang yang boleh tak berpuasa. Pertama adalah orang sakit, yang kedua orang dalam perjalanan. Jadi kalaupun ada lagi orang yang kategorinya lemah, itu khusus untuk orang yang tua renta. Lalu orang yang sakit, yang kecil kemungkinan sembuh dari sakit. Lalu kemudian yang ketiga orang yang kerjanya berat, tidak ada libur kerjanya. Kalau libur pula dia makan. Tidak mungkin itu. Maka kategori 3 ini adalah orang lemah yang dia tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Maka jalan puasa Pak Bu. Rupanya ada kejadian salah seorang sahabat yang dia pekerja berat tapi dia berpuasa. Sampai di rumah ternyata tidak ada makanan yang akan dimakan untuk berbuka. Oleh sebab itu istrinya keluar rumah mencari makanan untuk berbuka. Dia pun istirahat di rumah. Begitu dapat makanan, dia pun pulang ke rumah, ternyata suaminya sudah tertidur. Waktu berbuka telah masuk. Prakteknya ketika itu, kalau sudah tidur, berarti sudah dianggap berpuasa. Berbuka belum lagi Pak Bu, dia dah tidur pula. Berarti dia sudah dianggap berpuasa untuk esok hari. Dicoba juga puasa olehnya Pak Bu. Tanpa berbuka, tanpa sahur. Besok siangnya dia kejang-kejang pingsan.
turunlah Pak Bu surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau ndak turun ayat 187 Pak Bu, berat puasa Ramadan kita. Ndak boleh tidur kita malam Pak Bu. Maka dengan turunnya surah Al-Baqarah 187, satu di antara yang dibahas di situ adalah boleh makan dan minum sepanjang belum terbit fajar. Mau tidur terlebih dahulu atau tidak tidur. Oleh Rasul pun kemudian dipertegas oleh beliau bahwa puasa yang terbaik itu jalankanlah sunnah Rasul, takhirkan sahur, segerakan berbuka. Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita. Lalu Pak Bu, dalam kaifiah puasa itu kita mengenal rukun puasa. Rukun puasa itu dua Pak Bu. Yang pertama adalah niat. Niat itu sekalian adalah qasdus syai', menyengaja untuk sesuatu. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, niat itu adalah syarat sah. Tapi dalam pandangan jumhur ulama, niat itu adalah rukun. Satu di antara jumhur ulama itu adalah mazhab Syafi'i. Niat itu adalah rukun puasa. Rukun apa? Rukun perkataan. Oleh sebab itu, niat itu harus dilafalkan. Kapan niat puasa tersebut dilafalkan Pak Bu? Apakah cukup untuk 1 bulan tersebut satu kali niat? Sengaja aku berpuasa untuk selama bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat itu harus dilafalkan setiap malam. Itu diingat Pak Bu. Kalau tak dilafalkan karena dia rukun puasa, berarti puasanya batal. Sama dengan rukun wudu Pak Bu. Sebutlah misalnya rukun wudu. Rukun wudu itu pertama niat. Kedua adalah membasuh wajah. Ketiga adalah membasuh tangan beserta siku. Keempat adalah mengusap kepala. Kelima adalah membasuh kaki beserta 2 mata kaki. Telinga sunat, tapi tidak boleh sengaja ditinggal. Yang keenam adalah tertib. Coba Bapak Ibu tinggalkan membasuh wajah. Tidak usah basuh wajah Pak Bu. Batal tidak wudunya? Batal. Sekarang berpuasa, tapi tidak niat. Batal tidak puasanya? Batal Pak Bu. Ini mumpung besok hari kedua, kalau yang hari tadi ternyata ada yang tidak berniat puasa malam tadi, karena disebabkan tidak tahu, mudah-mudahan Allah masih maafkan. Tapi khusus malam ini, karena sudah saya sampaikan Pak Bu, kalau ada juga tak berniat puasa, berarti puasanya batal. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, kita alhamdulillah kalau di masjid solat tarawih, begitu selesai solat tarawih atau selesai solat witir, itu biasanya diingatkan pada kita, mari Bapak Ibu kita berniat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa tersebut? Makan, minum, hubungan suami istri, serta apa saja yang menyerupai makan, minum, dan hubungan suami istri. Ustaz, siang hari itu loyo badan Ustaz. Awak ndak makan do Ustaz, ndak minum do, tapi suntik neurobion lay boleh Ustaz, supaya bertenaga awak denyo. Batal Pak. Satu hari menjelang puasa kemarin, ada salah seorang jamaah nelpon saya. Ustaz, keluarga saya dirawat di rumah sakit. Dia memasang infus. Dia ingin berpuasa. Kira-kira kalau dia berpuasa dalam kondisi infus terpasang di tangannya, boleh tidak puasanya itu Ustaz? Kalau udah macam itu berarti dia tidak berpuasa. Infus itu sama artinya dengan makan. Maka tidak boleh Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian harus kita jaga dengan baik.
agar jangan sampai hal-hal yang membatalkan puasa tersebut terjadi. Saya urut-urut dada kadang Pak Bu, tolong dikontrol anak-anak kita. Risaulah kita Pak Bu, kalau pagi hari itu anak tidak ada dalam pantauan kita. Karena tadi pagi saja hari pertama puasa Pak Bu, saya kebetulan ziarah kubur. Itu santai aja anak-anak SD Pak Bu. Paling tinggi SMP kawannya itu. Merokok dia bangga betul, dia merokok itu entah apa, ini bangga. Kok zaman dulu lampu tampar tuh Pak Bu. Tapi kalau segini ditampar lapor dia ayah ke polisi Pak Bu. Itu kan mengacau tuh. Bawa apa nama macam senapang kini tuh Pak Bu modelnya. Bunyinya sakit telinga dia tuh Pak Bu. Petasan itu. Lalu kemudian bangga betul dia ngisap rokok, mengeluarkan asap rokok tersebut. Apa yang dibangga dia? Macam itu tuh Pak Bu. Jadi Bapak sekalian tolong dikontrol anak-anak kita. Jangan sampai kemudian usianya sudah usia balik tapi kemudian tidak puasa. Satu hari kata Imam Abu Hanifah sengaja tidak berpuasa, sengaja dia tak berpuasa padahal tidak ada uzur untuknya, seumur hidup dia ganti tiap hari puasanya. Yang sengaja ditinggalkan tersebut esensinya tidak akan pernah tergantikan. Walaupun secara fikih satu hari tak berpuasa gantinya satu hari, tapi secara hakiki seumur hidup tiap hari berpuasa takkan pernah tergantikan puasa yang sengaja ditinggalkan tersebut. Ini bukan sembarangan ibadah Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita jalankan ibadah puasa ini selama Ramadan ini Pak Bu, betul-betul didasarkan pada ilmu. Kalau yang wajib sederhana saja ilmu Pak Bu. Asal kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, pasang niat dengan baik, sudah selesai. Tapi apakah seperti sebatas itu saja puasa kita? Bukankah puasa itu mengajarkan kedisiplinan? Bukankah puasa itu mengajarkan kejujuran? Bukankah puasa tersebut mengajarkan kepada kita untuk pandai mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, peduli dengan kesulitan orang? Karena kita merasakan lapar tersebut, mestinya banyak buah dari puasa itu yang bisa kita raih. Maka wajar saja dikatakan dalam hadis oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia peroleh dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, bulan Ramadan selama puasa jangan bawa badan kita bermalas-malas. Malah sampai Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya memanja-manjakan badan di siang hari Ramadan. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, jangan alasannya pergi ke masjid sholat zuhur. Ini bapak-bapak biasa nih, tapi tidak bapak-bapak sini saya cerita nih, tempat lain saya cerita Pak Bu. Selesai zuhur tak pulang. Kegiatannya hanya nonton-nonton, main HP, lihat TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, itu saja kegiatannya Pak Bu. Makruh hukumnya. Bawa kegiatan lain. Kalau zikir ya zikir betulan. Ustaz, kan tidurnya orang puasa itu kan ibadah Ustaz. Itu ndak ada hadisnya tuh Pak Bu. Itu kalaupun ada hadisnya, merek hadisnya hadis palsu. Ndak ada hadisnya tuh Pak Bu. Saya sudah takhrij hadis itu sejak S2 dulu lagi Pak Bu. Sudah sejak S2 dulu tahun 99 sudah saya takhrij hadis itu Pak Bu. Sahih Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Abu Daud tidak ada, Sunan At-Tirmizi tidak ada, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai tidak ada, Al-Muwatta Imam Malik tidak ada, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada, Sunan Darimi tidak ada, Al-Mustadrak tidak ada. Kitab hadis mana yang baca itu? Cuman kadang-kadang jelang Ramadan dan awal-awal Ramadan ini kan populer pula hadis itu Pak Bu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Cuma kelolok aja kerja orang puasa itu jadinya Pak Bu. Tapi saya yakin dan percaya jamaah Al-Khairat Munawwarah tidak. Ini wajah-wajah ibadah ya semua ini. Insya Allah solat tahajud habis tarawih dan witir nyambung pula lagi malam tuh. Duhanya 8 rakaat saya lihat wajahnya ini.
Solat rawatibnya 22 rakaat nih, kalau tengok wajah-wajahnya ya ahli ibadah semua nih. Amin ya rabbal alamin. Mari Pak Bu, ibadah puasa kita jalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kaifiahnya itu kita laksanakan sesuai dengan yang diajarkan. Semoga bisa kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Ada kuis kata ya. Ya. Ini saya mohon dibantu oleh panitianya. 4 orang Ustaz ya. Nah. Untuk laki-laki dulu. Ini khusus anak-anak atau bapak-bapak boleh? Anak-anak. Bapak-bapak jangan dulu. Karena ini untuk anak-anak. Pertanyaannya, tanggal dan bulan apa syariat puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah? Tadi kan disebut tuh. Ayo siapa? Anak-anak, ya. Turun surat Al-Baqarah ayat 183, 184 sebagai petanda syariat puasa itu. Tanggalnya Ustaz sebutkan tadi, bulannya Ustaz sebutkan juga. Tahunnya yang terlupa, tahun kedua hijrah. Nggak ada? Perempuan. Yang perempuan. Ada? Tepas. Yang tahu bisa ada. Kalau nggak tahu dilemparkan ke bapak-bapak atau ibu-ibu. Boleh Pak. Ada ibu-ibu Bu, nyimak Bu. Boleh bisa. Bapak-bapak memang borek buku puasa tadi nampak gua. Tanggal 10 Sya'ban tahun kedua hijrah. Ganti pertanyaan. Sebutkan surat apa dan ayat berapa tentang syariat puasa Ramadan. Putra. Itu paling ringan itu. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Banyak pemalu anak-anak kita ni mungkin ni. Ayo anak-anak. Ini mantap nih, berani. Al-Baqarah ayat 108. 108? Boleh. Dia 183, 184, 185. Ayo. Selamat ya. Salim. Mantap. Pertanyaan berikutnya. Selain surat Al-Baqarah 183, 184, 185, ayat puasa terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Bolehlah ibu bapaknya bersekutu-sekutu. Ibu-ibu kalau ada anaknya bisikkan aja Bu. Nih, ada yang nunjuk. Ada? Yang anak putri. Ya, Ini. Tahu? Ya. Bagus. Al-Baqarah ayat 187. Selamat ya. Salim dulu. Iya, selamat ya. Terima kasih ya. Arti yang putri lagi. Sebutkan 2 rukun puasa. Ayo yang putri. 2 rukun puasa ya. Silakan. Ibu-ibu nanti khusus pertanyaannya. Rukun puasa. Niat ya. Satu lagi. Menahan dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa apa saja? Makan dan minum boleh. Kalau yang satu itu karena anak-anak tidak tahu wajar.
Ya, bagus. Ini hadiahnya. Anda apa di? Ya. Sampai menunggu ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya langsung. Ya, sini ya. Nih, selamat ya. Pertanyaan selanjutnya. Niat puasa kapankah dilafalkan? Paling mudah pertanyaan. Ada yang tahu? Niat puasa. Oh, dapat semua. Siapa namanya dulu? Yang perempuan. Kapan niat dibaca? Malam. Coba baca niatnya. Ya, boleh. Sengaja aku berpuasa untuk esok hari di bulan Ramadan. Ya. Pintar, lengkap Pak Bu. Pakai tambahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tuh. Ini anak kita sekolah agama, ini dia buntungnya. Selamat ya. Insya Allah sudah hari kita akan Ya, demikian Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.